Seleb TikTok Chandrika Cika bersama dengan 5 orang lainnya ditangkap oleh tim Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan di sebuah kamar hotel pada 22 April lalu. Keenamnya diciduk saat mengonsumsi psikotropika. Dari hasil pemeriksaan, Cika dan kawan-kawannya terkonfirmasi positif menggunakan zat mada tersebut. Atas skandal yang menimpanya, publik pun kian greget dengan sosok Cika yang sejak terkenal beberapa tahun silam sudah membuat sederet kontroversi, hingga mendapat julukan sebagai seleb troublemaker. Apa saja deretan kontroversinya? Pada 2020, pemilik nama lengkap Chandrika Sari Jusman ini mulai dikenal publik setelah bergoyang dengan backsound Papi Chulo di platform TikTok. Video tersebut pun viral dan ditonton oleh jutaan orang hingga Cika diundang ke beberapa program acara televisi. Karena popularitasnya, Trans Entertainment pun merekrut wanita cantik 20 tahun tersebut. Namun warganet merasa aneh dan kecewa lantaran Cika terkenal karena joget Papi Chulo. Sebuah wanita kelahiran 7 November 2003 itu menurut netizen bukanlah sosok yang pertama kali mempopulerkan goyang tersebut, melainkan seleb TikTok Tita Kerang. Karena itu menurut publik harusnya Raffi Ahmad merekrut Tita Kerang sebagai talentnya, bukan sosok Cika yang disebut warganet numpang tenar kesuksesan orang. Pada awal kemunculannya, Cika dikenal dekat dengan Dimas Ahmad, sosok yang viral karena kemiripannya dengan Raffi Ahmad di masa mudanya. Kedekatan mereka berdua menjadi perbincangan hangat di media sosial pada saat itu. Keduanya juga sering membuat konten YouTube bersama hingga dijodohkan oleh warganet. Namun kontroversi muncul ketika terbongkar jika Cika telah berbohong tentang usianya. Saat itu, Cika mengaku berusia 17 tahun, padahal sebenarnya dia disebut baru berusia 15 tahun. Hal ini menuai kecaman dari publik karena dianggap tidak pantas bagi anak di bawah umur untuk menjalin hubungan asmara yang diekspos di media sosial. Kontroversi Cika pun berlanjut terkait kedekatannya dengan Dimas Ahmad. Ketika Dimas menyatakan perasaannya kepadanya, Cika malah melakukan penolakan dengan alasan tidak ingin berpacaran. Sontak warganet menghujat Cika dan dianggap mempermainkan hati Dimas. Awalnya warganet mengira jika Cika menolak Dimas Ahmad karena sadar dengan umurnya yang disebut masih 15 tahun dan belum pantas menjalin asmara. Tapi anehnya beberapa saat kemudian, Cika mengumumkan dirinya memiliki hubungan asmara dengan YouTuber Torik Halilintar. Pengakuan Cika tadi ternyata bukan sekedar isapan jempol belaka. Sebab Torik kemudian mengunggah sebuah konten di kanal YouTube-nya bersama Cika. Namun sayangnya selama disebut berpacaran dengan Torik bukannya mendapat dukungan. Cika malah sering dihujat lantaran dianggap terlalu agresif. Belakangan kedekatan keduanya malah ditepis oleh Torik. Adik YouTuber Atta Halilintar itu mengaku hanya dekat dengan seleb Papi Chulo itu. Seolah terkena karma karena mencapakan Dimas Ahmad, Torik Halilintar pun seakan melakukan hal yang sama pada Cika. Torik rupanya lebih memilih berpacaran dengan seleb TikTok Fujianti Utami alias Fujian yang saat itu tengah naik daun. Tak hanya mengaku patah hati setelah mengaku putus dari Torik, belakangan warganet menilai jika wanita 20 tahun itu juga gagal move on karena masih saja kerap menyindir hubungan sang mantan dengan kekasihnya yang baru. Dalam sebuah wawancara misalnya, Cika mengaku jika dirinya sedikit terganggu dengan sikap sang mantan. Cika berpendapat Torik boleh berhubungan dengan siapapun, namun setidaknya jangan langsung ditunjukkan ke publik. Setelah pernyataan Cika viral, Torik lantas membuat sindiran balik. Melalui Instagram Story, Torik Halilintar menuliskan tak pernah memulai hubungan yang baru tanpa menyelesaikan hubungan sebelumnya. Setelah kerap menyindir hubungan Fuji dan Torik, Cika Chandika malah seolah ketagihan, mengurusi dan menyindir hingga menuding sejumlah seleb TikTok lainnya. Tak heran ia disebut sebagai sosok troublemaker. Julukan itu rupanya cukup beralasan. Jika merunut ke belakang, beberapa seleb memang pernah berseteru dengannya. Jika misalnya pernah menuding Anselma Putri check-in dengan cowok di kamar hotel. Cika juga pernah berkonflik dengan mantan pacar Torik Kanza Naila karena Cika menyebutnya sok jual mahal. Hanya dengan Fuji yang dituding Cika merebut pacarnya, Cika juga pernah bermasalah dengan sahabat Fuji Aziza Salsa. Lantaran Cika pernah menelpon pacar Aziza dengan pakaian minim.
Pada 2022 lalu, nama Chandrika Cika sempat terseret dalam kasus pengeroyokan Putra Siregar dan Rico Valentino. Kala itu, Cika disebut-sebut sebagai wanita yang menyebabkan terjadinya kesalahpahaman antara Putra Siregar dan Rico Valentino. Saat peristiwa itu terjadi, Cika dikabarkan berada di tempat kejadian perkara atau TKP. Alhasil, pihak kepolisian pun memanggil sang TikToker sebagai saksi dalam kasus tersebut. Di tengah kehebohan namanya terseret dalam kasus Putra Siregar, sosok Chandrika Cika saat itu kembali bikin heboh publik. Hal ini lantaran kolase foto yang menampilkan Cika tengah berada di sebuah klub malam santer dibicarakan warganet. Dalam unggahan kolase foto yang beredar, mantan kekasih Tori Halilintar itu tampak menghadiri sebuah klub malam dengan mengenakan bralette hitam. Seleb TikTok yang terkenal karena tarian Papi Culo tersebut terlihat memamerkan kedekatan dengan rekan pria. Kukira lugu ternyata suhu, tulis akun gosip Instagram @rumpi_gosip. Selain gaya berpakaian Chandrika Cika yang dianggap minim saat dugem, beberapa netizen menyinggung ucapan kontroversinya. Sebelumnya, ia pernah mengaku tak suka berpakaian seksi dan terbuka. Namun tampilannya yang minim kala itu membuat dirinya disebut sebagai sosok munafik. Cepat atau lambat yang namanya topeng pasti terbuka, tulis seorang netizen. Beberapa waktu lalu juga beredar video singkat antara Chandrika Cika dan Billy Syahputra yang memparodikan video TikTok pedangdut wanita yang disawer seorang pria dengan segepok uang 2.000-an rupiah. Perbedaannya adalah Billy Syahputra menyawer Chandrika Cika dengan segepok uang 50.000-an rupiah. Saat itu Chandrika Cika berjoget dengan memegang mikrofon dan memejamkan matanya. Sementara Billy Syahputra mengalungkan kedua lengannya ke arah kepala Cika untuk menyawer uang 50.000-an rupiah. Aksi kontra Cika dan Billy tadi mendapat komentar beragam warganet. Beberapa di antaranya merasa miris hingga menyebut keduanya norak bin kampungan. Terkenal dengan goyangan Papi Culo, Cika diketahui mendapatkan penghasilan dari model endorse, video klip, serta artis yang bernaung di bawah manajemen milik Raffi Ahmad Trans Entertainment. Meski tidak semenonjol popularitas dan penghasilan pujian, namun nyatanya Chandrika Cika mampu membeli tas mahal hingga puluhan juta rupiah. Tercatat ada tas bermerek Prada dengan seri nilon multi pochette bag. Satu unitnya dibanderol seharga 16 juta rupiah hingga 20 juta rupiah. Sayangnya deretan tas branded yang dimilikinya membuat Cika pernah dicurigai peramal Hatgumai sebagai simpanan lelaki mapan. Saya melihat ada sosok laki-laki punya istri dan anak, umurnya 35 tahun, berkulit putih, tinggi 170 cm. Dia sangat ternama, berinisial A. Sering kasih duit untuk Chandrika Cika, popularitasnya sangat dikenal, kata Hatgumai pada 2022 lalu. Tak hanya sekedar memberikan uang, laki-laki tersebut juga memfasilitasi selegram kelahiran 2003 ini dengan kehidupan mewah. Chandrika Cika ini dikasih rumah, mobil, dibelikan perhiasan, barang mewah setiap bulan, tutur peramal 34 tahun tersebut. Dalam ramalannya ini, Hatgumai tidak meminta warganet percaya, namun ia juga berharap ucapannya tersebut tidak sampai menimbulkan fitnah. Usai terciduk berasyik masyuk dengan barang haram, polisi mengungkap fakta baru jika alumnus Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri Depok itu sudah setahun menggunakan psikotropika. Polisi juga menjelaskan jika Cika dan kelima temannya yang terciduk adalah satu lingkaran pergaulan yang menganggap lumrah mengonsumsi zat aktif tersebut. Karena Cika dan kelima temannya berstatus positif sebagai pemakai, mereka pun langsung ditetapkan sebagai tersangka. Atas kasus tersebut, mereka dijerat pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang psikotropika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Tanya pernah meramal soal sosok Cika yang jadi wanita simpanan artis berinisial A. Hatgumai pada 2023 lalu memang pernah meramal jika kedepannya Cika akan tersandung kasus hukum yang lebih pelik dibanding masalah yang membuat ia terlibat dalam kasus Putra Siregar. Ingat dari sekarang, lebih kurang 7 bulan dari sekarang, Chandrika Cika akan berhadapan dengan permasalahan yang terkait masalah hukum lagi. Hal ini bisa diatasi, jangan sampai kejadian gimana caranya. Bongkar buka rahasia apa yang kamu keep, ujar peramal asal Palembang tersebut. Dan seperti banyak ramalan Hatgumai yang lain, percaya nggak percaya prediksi kali ini kembali jitu.
By the way, kalian penasaran gak sih? Kira-kira siapa ya artis berinisial A yang memiliki affair dengan Cika seperti terawangan Hatgumai?